Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin dan di channel ini Saci TV saya akan senantiasa mengupload cerita-cerita misteri dan seputar dunia mistis dan horor. Dan thank you banget buat kalian yang sudah mau klik video ini dan kita langsung saja ceritanya. Cerita ini berasal dari seseorang pasangan muda, Friska dan Arman. Arman adalah seorang pengusaha dan Friska pun seorang pengusaha. Jadi dua-duanya ini bekerja ya, gengs. Mereka adalah pasangan yang baru saja menikah dan tinggal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Pada suatu hari mereka menentukan untuk membeli sebuah rumah di kawasan Jakarta Barat. Saya tidak mau sebutkan daerahnya dan nama Friska dan Arman pun merupakan sebuah nama samaran karena mereka tidak mau disebutkan nama yang sebenarnya ya, gengs. Dan mereka pun pindah ke sebuah rumah perumahan yang sistemnya itu klaster. Awal kali mereka pindah tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang mencurigakan apapun juga sebenarnya. Karena rumah itu bagus-bagus aja. Secara sistem klaster itu biasanya rumahnya tergolong mewah ya. Mereka memiliki satu orang asisten rumah tangga laki-laki. Nah, mereka pindahlah di rumah tersebut. Di hari pertama tidak terjadi apa-apa. Sampailah suatu hari, ini FYI aja, kalau kamu tinggal di sistem klaster itu, di perumahan yang sistemnya klaster itu cuma ada beberapa rumah, kemudian setiap klasternya itu ada satu security atau dua security gitulah ya, yang mereka shift-shiftan pagi, siang, malam gitulah kayaknya. Nah, pada saat kamu keluar itu biasanya kamu harus menitipkan sebuah kartu sebagai tanda kamu itu adalah pemilik rumah di klaster tersebut. Nah, nanti pas kamu pulang, kamu akan mengambil kartu lagi di pos security di depan, yang jaga di depan itu loh, ya kan? Nah, suatu saat Friska ini keluar untuk keperluan pekerjaannya dia. Dia meninggalkan kartu dong. Oke, dia sudah mengerjakan pekerjaannya dia di luar. Seharian tuh dia kerja di luar gitu pokoknya ya. Malam jam 8 seperti biasa dia pulang. Pada saat dia itu mengambil kartunya di pos satpam, tiba-tiba satpam itu nyeletuk. Loh, Bu Friska baru pulang jam 8. Saya tadi udah lihat loh Bu Friska tuh ada di balkon. Saya kan tadi kan patroli. Dan memang FYI juga, satpam di sana kan selalu patroli memakai sepeda motor kan keliling klaster-klasternya dia, kemudian keliling juga ke klaster-klaster yang lain. Dia itu sudah melihat si Ibu Friska ini ada di balkon. Terus Bu Friska kaget kan. Enggak kok Pak, saya ini baru pulang kok. Saya ini baru ambil kartu, kata dia gitu. Tapi ya sudahlah, itu hanya cerita sepintas lalu. Kemudian Friska pulang. Akhirnya dia di rumah, dia pun waktunya tidur dengan suaminya kan. Mereka tidur dengan posisi yang berhadap-hadapan. Dan saat mereka beranjak tidur, baru saja tidur, mereka mendengar suara tawa cekikikan perempuan gitu. Nah, di situ mereka langsung lihat-lihatan, langsung melek kan bareng. Kamu denger nggak? Gitu. Oh iya, aku denger. Gitu. Mereka dua-duanya denger loh ini ya. Bukan Friska aja, bukan suaminya aja. Dua-duanya dengar. Nah, akhirnya dia pun juga nggak memperdulikan. Karena sebenarnya Friska ataupun suaminya itu tipikal yang cuek. Sebenarnya dengan hal-hal seperti ini, mereka bukan penakut, tapi juga bukan yang pemberani-pemberani banget. Bukan. Gitu kan. Dan satu lagi pembantunya nih, yang aneh cerita dari pembantunya adalah suatu saat Friska ini kan harus pergi ke bandara karena harus keluar kota untuk urusan bisnis. Dan pesawatnya itu subuh. Jadi subuh itu Friska harus ada di bandara. Dan dia tuh pesan kepada pembantunya, aku mau tidur cepet ya, karena besok subuh aku sudah harus terbang, gitu kan. Tiba-tiba pembantunya itu nyeletuk pas waktu Friska itu bangun subuh-subuh pas mau berangkat ke bandara, gitu kan. Katanya pembantunya gini, ih ibu gimana sih? Katanya mau tidur cepet karena subuh mau pergi ini. Sekarang kan ibu jadinya tidurnya jadi kurang. Karena masa ibu kemarin nonton TV aja sampai jam 12. Sementara Friska itu begitu pulang kerja jam 8 seperti biasanya, dia tuh nggak ada adegan nonton TV, dia langsung mandi, langsung tidur. Di situ Friska kaget untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama celetukan satpam waktu dia ngembalikan kartu, katanya ngelihat Friska ada di balkon. Kedua, ketawa cekikikan waktu dia dengarkan sama suaminya yang dua-duanya dengar itu tadi kan. Nah, ketiga, pembantunya melihat Friska juga nonton TV sampai jam 12 padahal Friskanya udah tidur. Nah, di sini udah ada 3 kejadian aneh nih yang Friska udah mulai bertanya-tanya, kenapa rumahku tuh angker ya gitu. Tapi karena dasarnya Friska tuh pemberani ya, bukan pemberani banget sih sebenarnya, lebih kepada cuek karena dia kan orangnya modern banget. Sampai lah di kejadian ketiga di mana Friska memasang sebuah wallpaper di ruang makan dengan motif bunga-bunga berwarna putih dan dasar wallpaper itu berwarna coklat. Tidak ada warna merah sama sekali. Tetapi saat pagi hari dipasang tidak ada masalah. Begitu siang hari dicek oleh si Friska, ada bercak-bercak merah di wallpaper tersebut. Friska beranggapan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang salah karena dia anggapnya ini pasti tukangnya nggak rapi, lemnya belepotan, tapi lem nggak berwarna merah juga sih kurasa ya kan.
Nah, di situ Friska minta ganti rugi ke tokonya. Aku nggak mau karena saya nggak mau keluar uang lagi gitulah ya Friska pokoknya. Saya nggak mau keluar uang lagi karena saya belinya sukanya karena warnanya coklat, bunganya putih. Kenapa ini jadi ada merah-merahnya gitu kan? Oh iya Bu, tadi nggak ada loh Bu gitu. Lihat aja sekarang dicek sampai dia difoto-fotoin dikirim ke si pihak toko. Akhirnya si pihak toko sepakat untuk mengganti tuh wallpaper. Baru aja itu sore selesai dipasang, Friskanya mandi, keluar dari kamar mandi, sudah keluar lagi itu bercak merah. Akhirnya Friska pun mencurigai sesuatu dan dia memutuskan untuk mau nggak mau ya kan memanggil seseorang yang mengerti dunia gaib gitulah, paranormal gitulah gampangnya kata ya. Akhirnya paranormal itu bilang bahwa di dalam atau di bawah rumah ini itu sebenarnya itu ada sebuah makam yang tidak dipindahkan atau ada sebuah makam gitulah ya. Dan si penghuni makam tersebut alias si penunggu gaibnya itu tidak menyukai motif bunga dan dia sukanya maunya wallpapernya motifnya daun. Rada ngatur nih hantunya ini kan, rumah-rumah Friska dia hantunya ngatur ya kan. Tapi oke lah diikutin karena Friska penasaran kan. Karena Friska penasaran diikutin, wallpapernya pun diganti, kali ini beli nggak minta ganti rugi lagi dengan motif daun-daunan. Benar aja gengs. Ternyata setelah diganti motif daun nggak ada terjadi masalah apa-apa, nggak ada bercak merah lagi. Dan konon katanya bercak merah tersebut adalah darah dari si penghuni kubur tersebut. Nggak tahu dulu meninggalnya kenapa, nggak diceritakan nama si Friska ini. Dan kemudian dari kejadian tersebut, Friska pun menentukan untuk tidak lagi menempati rumah tersebut dan dikosongkan untuk nantinya dijual. Jadi mereka kembali lagi ke apartemen awal tuh, dia, suaminya, dan pembantunya aja yang tinggal di situ sampai rumahnya laku. Dan sekarang sih rumahnya udah laku. Dan kemarin setelah tinggal di apartemen, dia memutuskan kembali untuk membeli rumah kan. Di dekat-dekat klaster itu juga masih. Dan dia alangkah kagetnya siang hari dia melihat ada banyak sekali makam di sekeliling perumahan yang dulu sempat dia miliki. Itu ini udah beberapa tahun yang lalu jadi ceritanya ya. Dan dia tanya nih ke satpam situ kan masih kenal kan. Pak, kenapa di sini banyak sekali makam? Satpamnya dengan menjawab dengan entengnya, oh iya Bu, itu makam yang belum digusur. Ternyata perumahan tersebut memang dibangun di atas tanah makam. Nah, loh kan. Pantesan di situ tadi kan paranormalnya juga nggak bohong, berarti kalau di bawah rumahnya itu sebenarnya ada makam yang mungkin belum digusur. Oke gengs, itu tadi cerita kali ini, dan bagaimana apakah kamu memiliki cerita yang lebih seram lagi? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya, Assalamualaikum.